Tawassul dengan Pancasila lebih mustajab daripada tawassul dengan khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia, ketahuilah bahwa tawassul dengan Pancasila lebih mustajab daripada tawassul dengan khilafah. Ini khusus untuk kaum muslimin wal muslimat di Indonesia. Mengapa? Karena Pancasila itu sudah terbukti ampuh, sangat mustajab, sangat sakti daripada ideologi apapun yang akan diterapkan di Indonesia. Tatkala Indonesia telah merdeka dengan dasar negara Pancasila, kemudian ada beberapa oknum yang tidak terima, ingin mengganti ideologi negara dengan khilafah, dengan negara Islam. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita tengok kembali sejarah, ada gerakan NI, Negara Islam, atau DITII. DI singkatannya adalah Darul Islam, TII singkatan dari Tentara Islam Indonesia. DITII dipimpin oleh seorang santri yang bernama Kartosoewirjo. Tapi ini santrinya menurut kami santri yang belum tamat. Beliau lahir di Cepu, Kabupaten Blora, berada di sebelah selatannya Kabupaten Rembang, daerah kami. Kami lahir di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Kartosoewirjo lahir di Cepu, selatannya daerah Sarang. Ini kemudian memimpin gerakan DITII, Darul Islam. TII, Tentara Islam Indonesia. Namanya tentara, memiliki senjata. Terjadi pertumpahan darah, peperangan antar anak bangsa. Kemudian Tentara Nasional Indonesia mampu mengalahkan gerakan DITII. Tertumpaslah. Kartosoewirjo tertangkap, kemudian dieksekusi di Kepulauan Seribu. Berarti Pancasila sudah teruji sakti, lebih sakti untuk ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian setelah itu muncul juga salah satu temannya dari Insinyur Soekarno, seorang teman juga santri tetapi pimpinan PKI. Siapa itu? Muso, Munawar Muso. Muso ini seorang yang lahir di Kediri, keluarga santri, menjadi pimpinannya PKI. Kemudian dia memproklamirkan diri menjadi presiden dengan negara komunis. Ya, di Madiun tuh. Makanya perhatikan sejarah, bahwa Pancasila ini terbukti lebih sakti, maka kita peringati Hari Kesaktian Pancasila. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Coba nih akhir-akhir ini ada nih kelompok yang konvoi menggunakan sepeda motor. Khalifah Khilafatul Muslimin. Tetapi kami, Masya Allah, kami lihat tuh dialognya, yang mimpin orang yang nggak ngerti agama. Nggak ngerti agama tapi teriak-teriak khilafah. Kemudian untuk di kubu kiri nih, ya kan ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ini juga gerakan PKI. PKI yang mohon maaf nih, makanya kenapa Indonesia ini rata-rata lebih condong untuk ke Uni Soviet, ke Rusia. Padahal memang dua ideologi ini, baik khilafatul muslimin, tidak cocok di Indonesia. Baik itu komunis juga tidak cocok di Indonesia. Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pemeluk agama, berbagai macam etnis, suku dan budaya.
Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakter tersendiri. Karakter dan identitas khas Nusantara yaitu Pancasila. Pancasila dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Namanya ketuhanan disifati yang Maha Esa. Mohon maaf nih, walaupun non-muslim itu Tuhannya banyak, Tuhannya lebih dari satu, tidak esa, tidak tunggal, tetapi menerima tuh. Menerima asas Pancasila dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Coba tuh Khilafatul Muslimin akui di balik konvoi motor kebangkitan khilafah. Apa ini anak-anak yang nggak tahu apa-apa? Termasuk para ustadz-ustadz yang dijuluki Ustadz Kondang yang terlibat dalam gerakan HTI. Kami juga siap untuk debat. Untuk debat membahas tentang masalah khilafah. Khilafah itu sebenarnya kewajiban ataukah imamah? Imamah ataukah daulah begitu? Ataukah imarah? Ataukah mamlakah? Ataukah sultaniyah? Ataukah jumhuriyah? Ya, ataukah riayah atau riasah? Ini harus jelas. Kadang-kadang orang-orang yang teriak khilafah, 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 ngajinya aja nggak becus. Nggak becus. Kalau seandainya negara Indonesia ini menggunakan sistem khilafah, misalnya seandainya saya jadi khalifahnya, remuk mengapa remuk begini? Orang Indonesia itu mohon maaf nih rata-rata kan muslim. Namanya khilafah, kita harus kan menegakkan syariat nih. Yang tidak sholat itu harus dihukum. Coba kita harus membentuk polisi keamanan tentang orang-orang yang tidak sholat. Terus setiap hari kita hanya ngurusi setiap RT, di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, dimanapun. Setiap hari kita harus mentakzir, menghukum orang-orang yang tidak sholat. Lah terus kapan ngurus ekonominya? Coba bayangkan tuh, ya. Lah ini kita turunkanin Muso. Muso atau Paul Mustate bernama lengkap Muso Munawar atau Munawar Muso adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia pada era 1920-an dan dilanjutkan pada pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Kelahiran 1897, Jagung, kebangsaan Indonesia, dibunuh 31 Oktober 1948, Madiun, Partai Komunis Indonesia. Orang tua namanya coba Hasan Muhyi, Nyai Juru, coba klik aja di Wikipedia tuh, lengkap. Jadi sekali lagi kita tidak boleh melupakan sejarah. Jas merah, pesan Bung Karno. Jas merah, jas jangan sekali-kali. Merah melupakan sejarah. Tolong tuh lihat, ada Amir Syarifuddin, ada D.N. Aidit, ada Alimin, ada Semaun. Ini adalah orang-orang pengusung ideologi dari Uni Soviet. Yang komunis ada ini Sekar Maji Kartosuwiryo nih, yang ini yang ekstrim kanan. Yang Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, namanya aja Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang mendirikan gerakan Darul Islam untuk melawan pemerintah Indonesia dari tahun 1948 hingga tahun 1962 dengan tujuan memberikan negara Islam Indonesia berdasarkan hukum syariah. Sekarang khilafah. Kelahiran 7 Januari 1905, Kecamatan Cepu, Blora. Meninggal 5 September 1962, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, kebangsaan Indonesia. Kemudian ada lagi nih, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, biasa disingkat dengan PRRI. Merupakan gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk penyelamatan negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Coba itu lihat pulaunya, kekuasaannya. Jadi sekali lagi nih, Pancasila sudah terbukti sakti. Pancasila ini lebih sakti daripada ideologi khilafah, apalagi ideologi komunis yang diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam hendaklah memperjuangkan tegaknya Pancasila di bumi Nusantara, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Mari kita sambut Hari Kesaktian Pancasila. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesiaku. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.